Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanda Safira Ramadhani. Di sini akan membuat video pembelajaran untuk memenuhi mata kuliah di perkembangan peserta didik. Selamat pagi semuanya. Di pertemuan kali ini, alhamdulillah bisa dipertemukan kembali dengan ibu guru dan anak-anakku semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang benda. Ini termasuk benda apa tidak? Jadi anak-anak, untuk benda itu memiliki 3 macam. Yang pertama, benda padat, yang kedua benda gas, dan juga yang ketiga ada di benda cair. Untuk perbedaan dari 3 benda ini, itu ada perbedaannya sendiri-sendiri dan juga ada penjelasannya. Yang pertama yaitu ada di benda padat. Benda padat, apa itu benda padat? Contohnya benda padat yaitu seperti yang ibu pegang ini. Ini adalah termasuk benda padat. Kenapa? Karena wujudnya tetap, begitu ya. Jadi, yang dimaksud benda padat itu adalah wujudnya yang tetap, wujudnya satu. Beda lagi kalau di benda cair. Apa Bu benda cair itu? Jadi, benda cair itu adalah benda yang volumenya mengikuti wadah. Jadi sebentar, tak kasih contoh di sini ya. Tak kasih contoh di benda cair. Nah, untuk anak-anak yang tadi ini adalah contohnya benda padat. Beda lagi kalau benda cair. Benda cair seperti ini memerlukan wadah untuk melihat volumenya. Jadi kalau benda cair ini adalah berubah-ubah volumenya tergantung wadahnya. Ini contohnya lagi. Ini di dalam gelas, air di dalam gelas. Udah beda kalau airnya ada di dalam botol. Berubah apa? Berubah wadahnya. Contoh tadi yang benda padat. Benda padat itu cuma satu. Jadi dia tidak akan berubah-ubah. Meskipun ditaruh di atas, di bawah, ini akan tetap. Begitu ya anak-anak ya. Paham? Nah, bedanya sama benda cair ini air. Kalau dimasukkan ke gelas, ini bentuknya seperti gelas. Kalau dimasukkan ke botol, bentuknya seperti botol, begitu. Jadi perbedaannya benda padat dan juga cair. Kalau cair tergantung wadahnya, kalau benda padat itu tetap. Nah, bagaimana Bu kalau yang gas? Nah, kalau yang benda gas ini berbeda lagi. Contohnya uap air. Contohnya uap air. Contohnya adalah udara. Itu termasuk benda gas. Contohnya bagaimana Ibu? Nah, jadi kalau contohnya pada benda gas ini anak-anak, yaitu seperti di dalam ruangan ini. Di dalam ruangan ini ber-AC contohnya. Nah, ber-AC. AC ini dari mesin. AC ini kan dingin. Nah, dari mana sumber dinginnya ini? Yaitu dari uap-uap AC-nya. Dari angin AC-nya yang dingin itu dapat menyejukkan ruangan. Nah, itu termasuk contoh benda gas gitu. Ada contohnya lagi yaitu uap air mendidih. Nah, itu termasuk benda gas. Kenapa? Karena ketika kita mendidihkan air, itu kan ada uap-uap air. Ada uap-uap dari air mendidih tersebut. Nah, itu termasuk benda gas tadi. Jadi, untuk benda itu mempunyai 3 macam. Yang pertama ada benda padat, yang kedua ada benda cair, yang ketiga ada benda gas. Selain dari 3 ini tadi, ini ada juga yaitu perubahan wujud zat. Jadi, dari cair, gas, dan juga padat, ini bisa berubah wujud. Paham anak-anak? Dari ketiga tadi apakah sudah paham? Yaitu dari benda padat, cair, dan juga gas. Kalau penjelasan Ibu terlalu cepat, itu bisa mengacungkan tangan untuk dijelaskan kembali. Nah, untuk 3 benda tadi sudah dijelaskan ya anak-anak, sudah paham semua bahwasanya perbedaan dari 3 benda tadi yaitu dari padat, cair, dan juga gas. Nah, sekarang ada di perubahan wujud zat. Apa itu Bu perubahan wujud zat? Jadi perubahan wujud zat itu berubah dari benda padat menjadi cair begitu. Jadi benda yang awal mulanya itu padat itu bisa cair gitu. Contohnya apa? Contohnya es batu. Es batu kalau didiamkan cair enggak? Nah, itu termasuk perubahan wujud zat. Yang pertama yaitu dari padat ke cair. Itu termasuk apa? Yang tadi Ibu sebutkan, yaitu mencair. Contohnya seperti apa Bu Guru? Sebentar. Langsung contohnya Ibu kasih contohnya ya. Nah, untuk yang pertama tadi yaitu
ada di perubahan wujud zat, yaitu mencair. Contohnya bagaimana Ibu? Contohnya es batu. Es batu kalau didiamkan mencair enggak? Es batu itu dari benda padat menjadi cair. Nah, itu disebut mencair. Contohnya apa lagi ini? Contohnya di es krim. Es krim itu dari benda padat menjadi apa? Menjadi cair. Kenapa kok bisa cair, Bu? Es krim itu kalau didiamkan akan cair, begitu. Jadi yang disebut mencair adalah dari benda padat menjadi cair. Itu disebut mencair, begitu contohnya. Es krim itu bentuknya akan berubah. Ketika bagaimana? Ketika didiamkan, ketika dipanaskan. Ya enggak? Dari awalnya itu kotak, itu jadi mencair, jadi air gitu. Nah, itu termasuk perubahan wujud zat dari mencair, begitu ya anak-anak. Contohnya tadi es batu dan juga es krim. Nah, untuk yang kedua yaitu ada membeku. Membeku itu dari cair ke padat. Ini sebaliknya. Kalau sebaliknya bagaimana? Tadi es batu. Es batu kalau mencair menjadi air. Nah, ini berbeda lagi. Awal mula es batu dari mana? Dari air yang mencair. Awal mula es batu. Awal mula es batu bagaimana? Jadi awal mula es batu itu dari air, itu dibekukan menjadi es batu, menjadi padat toh. Jadi yang tadi itu mencair, sekarang membeku. Kenapa? Dari benda cair yaitu air menjadi membeku, menjadi padat. Itu termasuk membeku. Jadi sudah paham ya penjelasan Ibu Guru di sini dari mencair dan juga membeku. Sudah bisa membedakan mana yang mencair, mana yang membeku. Kalau mencair dari es krim menjadi air, kalau membeku jadi air menjadi es batu. Begitu ya. Oke. Lanjut, selanjutnya yaitu ada di menguap. Apa itu menguap, Ibu? Tadi udah ada mencair, udah ada membeku, udah ada menguap. Kalau menguap itu di sini yaitu dari cair ke gas. Jadi perubahan wujudnya dari benda cair menjadi gas. Itu termasuk menguap. Contohnya bagaimana, Ibu? Nah, di sini contohnya yaitu seperti air mendidih. Loh, bukannya tadi itu contohnya benda gas. Benda gas ini yang Ibu contohkan itu ini uapnya. Uap yang mendidih itu termasuk benda gasnya. Kalau air mendidih yang menjadi uap itu termasuk perubahan wujud zat yang menguap. Dari mana? Dari cair menjadi gas, begitu ya. Dari cair menjadi gas. Jadi contohnya air mendidih nih, air dingin. Air biasa udah, air biasa sebelum dididihkan, terus di kompornya dinyalakan, setelah itu mendidih. Nah, itu udah berubah wujudnya dari yang air biasa menjadi air mendidih. Air mendidih akan mengeluarkan uap yang dimana itu disebut menguap dari benda cair menjadi gas. Gasnya dari mana? Dari uap yang tadi itu. Nah, maka dari itu kenapa kok air mendidih ini termasuk contoh dari menguap? Karena benda cair menjadi benda gas atau uap begitu. Sudah paham dari sini penjelasan Ibu dari mencair, membeku, dan juga menguap. Di sini ada tabel lagi, ini digambar juga ya anak-anak, agar kalian hafal bahwasanya mencair itu dari benda apa ke apa gitu. Ya, dari sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu sebelum muter lagi ininya, karena ini masih ada 4 lagi, ada 3 lagi gitu. Ya. Selanjutnya yaitu ada di mengembun. Apa itu mengembun? Oh, maaf. Yang selanjutnya yaitu anak-anak ada di menyublim. Apa itu menyublim? Menyublim tadi udah menguap, sekarang menyublim ya. Dari benda padat menjadi gas. Maksudnya bagaimana Ibu kalau dari benda padat ke gas? Kalau yang tadi kan mencair. Mencair itu dari benda padat menjadi cair. Kalau membeku dari benda cair menjadi ke padat. Kalau menguap jadi padat ke uap. Nah, kalau menyublim ini beda lagi. Kalau menyublim itu adalah benda padat menjadi gas. Kalau menyublim itu adalah benda padat. Kalau benda padat ke gas itu adalah menyublim. Yang tadi kan cair ke gas itu menguap. Yang tadi padat ke cair itu adalah mencair. Sekarang kalau padat ke gas itu apa anak-anak? Yaitu menyublim. Contohnya apa Ibu Guru menyublim itu? Nah, contohnya kapur barus. Tahu kapur barus enggak? Tahu. Kapur barus adalah biasanya dipakai di baju agar tidak terkena dari benda padat menjadi ke uap. Kenapa kok bisa? Karena kalau sudah ditaruh lemari itu akan menguap, habis itu kapur barus itu akan mengecil. Nah, perubahan itu termasuk disebut menyublim, yaitu padat menjadi gas gitu. Kenapa? Karena benda wujudnya itu awal mulanya segini. Awal mulanya segini ya, anak-anak. Awal mulanya
berbentuk segini, habis itu mengecil. Nah, perubahan kecil ini yaitu dari benda padat ke gas, itu termasuk definisi dari menyublim, yaitu padat ke gas. Tadi padat ke cair disebut mencair, padat ke gas disebut menyublim, cair ke gas disebut menguap. Sekarang apa Ibu? Sekarang ada di mengembun. Apa itu mengembun? Mengembun adalah gas menjadi cair. Ini ya, Ibu bacakan dulu untuk urutan ininya. Padat ke cair disebut mencair, cair ke gas disebut menguap, gas ke padat disebut mengkristal. Beda lagi kalau kita diputar lagi, yaitu padat ke gas disebut menyublim, gas ke cair disebut mengembun, cair ke padat disebut membeku. Ini bisa digambar ya anak-anak ya, biar apa? Biar paham. Nah, terus kita ke definisi selanjutnya yaitu ada di mengembun. Mengembun dari mana? Dari gas ke cair. Apa itu mengembun? Mengembun itu adalah proses dari benda gas menjadi cair. Contohnya seperti apa? Contohnya mengembun seperti apa anak-anak? Contohnya mengembun seperti ini, air es yang berubah menjadi cair dari gelasnya. Contohnya seperti ini. Ini gelasnya tadi yang cair tadi ya, yang cair tadi. Nah, embunan ini termasuk mengembun. Kenapa? Karena ini air dingin yang menguap menjadi cair seperti ini. Ini termasuk embunan. Ini termasuk perubahan. Lanjut ya anak-anak, yaitu yang terakhir. Tadi untuk contoh yang mengembun itu Ibu Guru contohkan yang ini. Ini adalah segelas air dingin, di mana air ini menguap ke area luar gelas ini yang menghasilkan embunan seperti ini. Yaitu ini disebut perubahan wujud zat, yaitu mengembun begitu. Tadi sudah mencair, membeku, habis itu menguap, menyublim dan juga mengembun. Sudah paham ya anak-anak? Dari penjelasan Ibu yang tadi yaitu dari mencair, membeku, menguap, mengembun, menyublim. Yang terakhir yaitu ada di mengkristal. Yang terakhir apa Bu Guru? Maksudnya mengkristal bagaimana? Maksudnya mengkristal itu dari benda gas menjadi padat. Contohnya bagaimana? Contohnya adalah pada proses pembuatan garam. Nah, tugasnya anak-anak sekarang yaitu nanti di rumah PR-nya di mengkristal ini. Mengkristal ini dicari proses pembuatan garam itu bagaimana. Nanti besok di pertemuan selanjutnya dikumpulkan ke Ibu Guru. Habis itu ada salah satu yang menjelaskan ke depan proses pembuatan garam itu bagaimana dan perubahan zatnya, perubahan zat dari gas ke padatnya itu di mananya. Begitu ya anak-anak ya, untuk PR-nya yaitu menjelaskan proses pembuatan garam. Anak-anak bisa mencari di Google, di HP juga bisa, nanti ditulis di buku tulis dan bisa dijelaskan di depan untuk perwakilan anak. Nah, dari penjelasan yang tadi ya, yang dari penjelasannya tadi yaitu perubahan wujud zat, ini ada contoh-contoh gambarnya di sini. Anak-anak bisa langsung dibaca, dilihat. Yang pertama ada mencair, ada membeku, menguap, mengembun, menyublim dan juga mengkristal. Ini contoh-contoh yang udah Ibu cetak agar kalian bisa paham bahwasanya perubahan wujud zat itu contohnya bagaimana. Ibu menyuruh untuk menggambar ini ya. Untuk menggambar ini, apakah sudah digambar? Nah, sekarang Ibu ada lembaran soal. Ini akan Ibu bagikan. Ini soalnya dikerjakan sekarang, dikumpulkan sekarang ya. Kalau sudah selesai boleh pulang. Ini Ibu bagi sekarang. Oke, silakan dikerjakan. Untuk acuannya bisa lihat gambar di papan video ini. Selamat mengerjakan. Sebelum kita pulang, kita nyanyi dulu ya. Kita menyanyikan lagu Potong Bebek Angsa versi perubahan wujud benda. Oke, nah 1, 2, 3. Mari kita belajar tentang wujud benda. Wujud benda itu ada 3 macam. Ada yang padat, ada yang cair, ada juga yang berbentuk gas. Ada yang padat, ada yang cair, ada juga yang berbentuk gas. Serong ke kiri, serong ke kanan, lala. Serong ke kiri, serong ke kanan, lala 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 lala. Pada jadi cair disebut mencair, cair jadi padat disebut membeku, cair jadi uap disebut menguap, padat jadi gas disebut menyublim, gas jadi padat disebut mengkristal. Hore! Dadah semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.